Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus ya. Amin. Baik teman-teman, di pertemuan sekarang ini saya akan menyampaikan tentang stakeholders ya. Stakeholders artinya apa namanya, stakeholder yang ada di dalam internal publik ya, internal publik sesuai dengan mata kuliah kita. Baik, teman-teman, kita lihat materi apa yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, baik teman-teman, di pertemuan sekarang ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang stakeholder dalam internal publik ini ya. Oke, yang pertama tentu saja definisi ya. Definisi yang berkaitan dengan apa namanya, stakeholder ya. Lalu yang kedua adalah ragam stakeholder internal publik ya, artinya stakeholder yang ada dalam internal publik gitu kan ya. Nanti yang akan dijelaskan kira-kira apa saja yang termasuk dalam stakeholder internal ini. Lalu yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang sebetulnya tugas stakeholder internal publik itu adalah bagaimana nanti tugasnya. Nah, setelah tugas, kita akan melihat peran, ya, peran dari stakeholder internal publik ini. Lalu berikutnya akan saya sampaikan juga kewenangan dari stakeholder internal ini. Dan yang terakhir adalah salah satu tugas stakeholder itu adalah penyelesaian konflik ya, penyelesaian konflik. Nah ini, jadi sekali lagi dalam pertemuan ini paling tidak saya akan menyampaikan 6 hal. Yang pertama ada definisi stakeholder, lalu yang kedua adalah ragam stakeholder internal, dan yang ketiga tugas stakeholder internal internal ya, internal. Kemudian yang berikutnya adalah peran stakeholder internal, dan yang berikutnya adalah kewenangan serta penyelesaian yang bisa dilakukan oleh stakeholder internal. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, teman-teman, kita lihat dari definisi ya, definisi stakeholder internal public. Definisi. Saya kira kalau soal definisi banyak ya, banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ahli yang berkaitan dengan stakeholder internal public. Ya, stakeholder internal public dalam ini tentu saja berkaitan dengan public relation ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan stakeholder internal public, kita bisa lihat ya intinya adalah ini sebetulnya gitu ya. Jadi meskipun definisinya itu dari siapapun gitu ya, tapi pada prinsipnya definisi tentang internal public stakeholder internal public itu adalah ini pihak atau kelompok gitu ya yang memiliki kepentingan atau state dalam suatu proyek, dalam organisasi atau sistem tertentu. Jadi tentu saja di sini adalah mengacu kepada pihak atau kelompok gitu ya yang memiliki kepentingan atau stake dalam suatu satu kegiatan proyek, organisasi atau sistem tertentu ya. Nah, mereka gitu ya, maksudnya stakeholder ini gitu ya, tentu saja bisa mempengaruhi ya. Ini bisa mempengaruhi di sini, bisa mempengaruhi gitu atau mereka atau stakeholder ini gitu ya bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, tindakan atau hasil dari proyek atau organisasi. Artinya apa? Pada satu sisi stakeholder ini bisa mempengaruhi suatu kebijakan misalnya, atau bisa juga dipengaruhi ya karena walau bagaimanapun juga organisasi atau perusahaan itu kan tidak hanya milik salah satu stakeholder saja kan, tetapi sebuah
sistem, sehingga kolegalatif ya, ini apa namanya, sama-sama gitu ya, kolegal gitu ya, kolegal. Apa namanya, membutuhkan satu sama lain ya kan begitu ya, kolegial kan ya. Jadi bisa dipengaruhi atau bisa mempengaruhi kan ya. Itulah yang eh, dimaksud dengan stakeholder dalam internal public gitu ya. Jadi sekali lagi, stakeholder itu adalah pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan atau stake dalam suatu proyek, dalam suatu organisasi atau dalam sistem tertentu. Nah, pada prinsipnya mereka juga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh apa? Oleh keputusan, tindakan atau hasil dari proyek atau organisasi tersebut, mempengaruhi dan dipengaruhi. Baik, kita lihat bahasan lainnya pada slide berikutnya. Oke, baik teman-teman, kita akan bahas tentang ragam stakeholder internal public, gitu ya, internal public. Ragam itu istilah lainnya itu adalah macam-macam, gitu ya, macam-macam stakeholder internal, gitu ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam ragam internal stakeholder internal ini? Sebetulnya banyak ya gitu yang termasuk dalam stakeholder internal ini. Tetapi saya ingin menyampaikan 6 saja ya, 6 saja dari contoh atau macam-macam atau ragam stakeholder internal. Nah, kesatunya adalah manajemen tingkat tinggi. Nah, ini biasanya diisi oleh siapa? Oleh CIO, gitu ya. Ya ini SEO. Nah, ini. Lalu direktur, gitu ya. Dan manajer senior lainnya ya di situ ya. Nah, mereka ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan keseluruhan organisasi itu atau perusahaan itu. Gitu ya. Itu yang disebut dengan ragam manajemen tingkat tinggi. Nah, yang kedua itu adalah ada yang disebut dengan departemen fungsional, gitu ya. Nah, departemen fungsional itu adalah misalnya departemen tertentu seperti keuangan, gitu ya, departemen keuangan, pemasaran, sumber daya, gitu ya. Kemudian bagian departemen produksi, penelitian dan pengembangan, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ya, berikutnya kita lihat di slide berikutnya ya, di nomor 3 dan 4, teman-teman. Nah, teman-teman tadi sudah saya sampaikan dua ragam stakeholder internal. Nah, yang ketiga adalah komite manajemen dan dewan direksi, kan gitu ya. Itu yang ketiga itu masuk ke dalam ragam internal publik gitu ya. Nah, komite manajemen dan dewan redaksi ini itu adalah mereka bertanggung jawab nih atas pengawasan dan pembuatan keputusan strategis di bagian perusahaan kan gitu ya. Nah, yang keempat, ragam yang keempat adalah pengembang di sini ya. Nah, pengembang berarti di sini ada bagi perusahaan teknologi atau perangkat lunak, tim pengembang perangkat lunak atau produksi atau produk gitu ya memiliki peran penting sebagai stakeholder internal. Nah, ini pun juga pengembang pun juga tidak berbeda dengan yang lainnya, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam stakeholder internal ini. Nah, yang berikutnya atau yang kelima itu adalah ada ragam tim project. Nah, tim project ini biasanya lebih teknis ya. Nah, tim yang bertanggung jawab nih atas pelaksanaan project tertentu ini di dalam sebuah organisasi pun juga sama memiliki peran yang sangat penting ya, yang mungkin terdiri dari anggota dari berbagai departemen fungsional dalam sebuah organisasi tadi ya. Nah, inilah tadi dari ragam stakeholder internal ya, ada 5 yang saya sampaikan tadi. Nah, stakeholder internal nih memiliki pengaruh yang langsung gitu ya. Terhadap apa?
terhadap A. Nah, ini keberhasilan dan memastikan keterlibatan dan dukungan mereka dalam mencapai tujuan. Nah, ini ya tujuan yang harus digarisbawahi. Tujuan organisasi secara keseluruhan, bukan secara mandiri. Gitu ya. Nah, teman-teman sekali lagi ada minimal ada 5 ragam ya yang berkaitan dengan stakeholder internal ya. Tadi ya sudah disampaikan. Oke, baik kita lihat slide berikutnya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya mungkin ya, sebetulnya tugas stakeholder internal publik ini apa gitu ya? Ya tentu saja banyak ya tugasnya ya. Tugas dari stakeholder internal gitu ya. Nah, apa? Nah, di antaranya adalah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Karena nggak mungkin ya dalam sebuah organisasi keputusan itu tidak ada, pasti akan ada keputusannya. Nah, berarti keputusannya itu adalah tidak buat sendiri kalau organisasi. Tentu saja melibatkan pihak-pihak yang lain. Nah, termasuk stakeholder internal gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa eh, jumlah atau ragam stakeholder internal tadi ya sudah saya sampaikan. Lalu tugas yang kedua adalah memberikan sumber daya, artinya stakeholder ini berperan serta gitu ya, ikut menyediakan sumber daya gitu ya yang sesuai dengan kebutuhan sebuah proyek dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi tadi sekali lagi yang pertama adalah berpartisipasi ya, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keduanya adalah memberikan sumber daya, artinya ikut serta menyediakan sumber daya untuk organisasi atau sebuah perusahaan situ ya. Lalu yang ketiga adalah menyampaikan yang ketiga informasi. Nah, tentu saja ya, stakeholder memiliki kewajiban nih untuk menyampaikan informasi kepada semua pihak. Makanya salah satu tugas stakeholder itu adalah menyampaikan informasi. Lalu yang keempat itu adalah mengelola risiko, gitu ya. Ya, karena dalam suatu organisasi itu kan tidak mungkin berjalan mulus, gitu ya. Pasti ada konflik-konfliknya, gitu ya. Pasti ada friksi-friksinya. Nah, salah satu untuk pengelolaan resiko itu gitu ya, maka diberikan atau dimiliki oleh stakeholder internal tadi gitu ya. Nah, tugasnya itu stakeholder internal itu adalah mengelola risiko. Apa artinya? Yaitu mengelola risiko terkait kepentingan mereka gitu ya, kepentingan mereka dalam organisasi atau perusahaan. Lalu yang kelima, tugas dari stakeholder itu adalah mendukung pencapaian tujuan. Ya karena pada prinsipnya kan tujuan itu dalam organisasi yang lumayan besar itu kan sudah ditentukan sejak awal kan dia makanya setiap orang itu pasti akan tertujunya pada program-program yang sudah ditentukan itu kan dia fokus ke sana tidak ke yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu dalam upaya mendukung pencapaian tujuan, nah stakeholder ini atau stakeholder internal itu adalah berkontribusi aktif dalam aktivitas operasional, mempromosikan proyek atau organisasi atau menyediakan dukungan moral, gitu ya. Nah, selain itu, selain 5 hal tadi, gitu ya. Nah, ada 6 lagi, gitu. 6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5 lagi ya. Jadi yang berikutnya adalah nomor 6, yaitu berinteraksi dengan pihak lain. Ya, sudah jelas ya. Stakeholder ini agar dia tahu segala macamnya, kan gitu ya. Segala apa yang terjadi di dalam perusahaannya atau organisasinya, maka dia perlu berinteraksi dengan pihak lain, kan gitu ya. Sehingga informasinya akan lebih kaya. Lalu berikutnya adalah mengawasi kinerja. Iya, salah satu tugas penting dari stakeholder itu adalah mengawasi kinerja bawahannya atau kinerja orang-orang yang
mengikuti perusahaan atau organisasi itu. Lalu yang berikutnya yang nomor 8 itu adalah mendukung. Iya, karena walau bagaimanapun juga karyawan yang lain tanpa ada dukungan stakeholder kayaknya berjalan seperti di ruang hampa gitu ya. Tidak ada tujuan yang jelas nanti. Lalu yang berikutnya nomor 9 itu adalah mengelola hubungan. Maksudnya apa? Itu memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Karena walau bagaimanapun juga sebuah organisasi atau kelompok gitu ya, yaitu sudah pasti tidak akan bisa berdiri sendiri, pasti akan memerlukan pihak lain atau orang lain. Dan yang terakhir adalah menegakkan nilai dan etika. Artinya apa? Memastikan bahwa kegiatan organisasi atau proyek yang dilakukan itu sesuai dengan nilai, etika, dan prinsip yang telah ditetapkan baik secara internal maupun secara eksternal. Gitu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kalau tadi saya sampaikan tentang tugas stakeholder internal ini, nah sekarang kita akan melihat peran stakeholder internal. Paling tidak saya ingin menyampaikan 10 peran dari stakeholder internal. Apa itu? Nah, ini. Yang pertama adalah pendukung utama. Ya sudah pasti. Yang namanya stakeholder itu adalah pasti akan menjadi pendukung utama dalam hal memperoleh keuntungan. Sudah pasti ya. Nah, artinya mereka memiliki kepentingan yang sejalan nih para stakeholder utama ini ya, gitu ya, sebagai karena dia menjadi pendukung utama. Lalu yang kedua adalah pemangku kepentingan kunci. Nah, kunci itu artinya ya apa namanya hal yang paling pokok di situ ya, pemangku kepentingan hal yang paling pokok. Untuk apa? Nah, di sini mereka ini perannya sistem ini adalah memiliki peran yang lumayan besar pengaruhnya gitu ya. Nah, itu karena menjadi suatu pemangku kepentingan kunci. Nah, yang ketiga perannya itu adalah menyediakan sumber daya ya, sumber daya manusia tentu saja, bukan menyediakan sumber daya lainnya, tapi dalam hal ini adalah ini ya apa namanya manusia. Artinya di sini apa? Nah, stakeholder ini mempunyai peran menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi atau perusahaan, kan gitu ya. Nah, lalu yang peran keempat yaitu sebagai ahli dan konsultan, kan gitu ya. Nah, si stakeholder ini diposisikan sebagai ahli dan konsultan. Oleh karena itu, dia mampu memberikan pengetahuan dan wawasan khusus dalam area tertentu. Nah, karena ini adalah areanya adalah hubungan internal yang berkaitan dengan masalah public relation, of course, tentu saja ini adalah berkaitan dengan ke public relation kan gitu ya. Nah, sehingga nanti teman-teman ketika apa namanya saat di lapangan itu karena kita sudah paham betul gitu ya koordinasi dengan yang lain juga bagus, maka disitulah akan memberikan keahlian apa namanya ahli ya dan bersifat konsultan dan gitu ya. Nah, itu artinya peran stakeholder ini yang nomor 4 itu adalah ahli dan konsultan. Apa? Artinya adalah memberikan pengetahuan dan wawasan khusus. Itulah dalam area tertentu. Gitu ya. Dalam hal kelima, perannya adalah sebagai pelopor perubahan. Artinya apa? Dan di sini stakeholder itu adalah mendorong inovasi, peningkatan atau transformasi dalam proyek atau organisasi di situ ya. Baik, kita lihat di peran yang ke-6 sampai ke-10. Nah, peran ke-6 adalah sebagai pengawas gitu ya. Pengawas dan yang diawasi mungkin ya di sini. Nah, pengawas. Nah, artinya apa? Memantau kinerja proyek atau organisasi dan memberikan umpan balik gitu ya. Jadi tidak sendiri-sendiri, tidak
one way communication, tapi two way communication di situ ya. Pelanggan atau pengguna akhir. Nah, peran dari stakeholder itu adalah sebagai pelanggan atau pengguna akhir. Maksudnya apa? Umpan balik tentang produk atau layanan yang disediakan organisasi itu adalah itu biasanya memenuhi kriteria tertentu misalnya, sehingga para pelanggan itu adalah berusaha untuk tetap mengikuti walaupun harus ada beberapa persyaratan tertentu. Dan disitulah peran stakeholder itulah menjadi pelanggan atau pengguna akhir. Oke, nomor 8 nih, teman-teman, nomor 8 itu adalah peran stakeholder itu adalah mengelola risiko. Artinya apa? Membantu nih meminimalkan potensi kerugian atau dampak negatif dari terjadinya berbagai aktivitas dalam sebuah organisasi. Nah, yang ke-9, tugas si stakeholder ini adalah sebagai perantara. Maksudnya apa? Perantara ini adalah maksudnya membantu menjembatani perbedaan dan mencapai kesepakatan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pesan stakeholder itu adalah sebagai advokat di situ ya. Advokat itu pengacara ya, pengacara. Nah, ini perannya adalah memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kelompok atau individu tertentu dalam proyek atau organisasi yang dimaksud. Gitu ya, lumayan perannya banyak ya peran stakeholder internal ini ya. Oke. Lalu mungkin teman-teman bertanya, sebetulnya stakeholder ini mempunyai kewenangan apa sih gitu ya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ini sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi kewenangan stakeholder. Pertama adalah mengambil keputusan, ya sudah pasti ya, karena orang-orang datang itu adalah ingin mencari solusi gitu ya sehingga menjadi sebuah keputusan. Lalu yang kedua adalah kewenangan stakeholder itu adalah menyetujui, ya sudah pasti karena stakeholder itu adalah salah satu bagian salah satu bagian yang tertinggi ya dalam sebuah organisasi. Lalu yang berikutnya adalah menyetujui, ya segala sesuatu entah itu keputusan yang mendadak, semi mendadak atau jangka panjang tetap harus melibatkan yang namanya stakeholder karena dia mempunyai kewenangan untuk menyetujui, mempengaruhi kan gitu ya. Ada juga nomor 4 ini nih, kewenangannya itu adalah kewenangan finansial. Maksudnya apa? Nah, ini nomor 4. Nah, memiliki kendali atas sumber daya keuangan yang penting untuk proyek atau organisasi. Artinya tidak cepat tanggap langsung merekrut karyawan gitu ya karena gara-gara mendapatkan proyek besar misalnya. Enggak juga kan itu nanti tetap tergantung pada kebutuhan dan keinginan ya. Lalu yang kelima adalah kewenangannya itu adalah melakukan pengawasan. Ya, sudah pasti ya, karena stakeholder ini biasanya salah satu pemegang saham dari perusahaan itu, ya, pertukaran informasi. Nah, itulah yang harus kita jaga sekali, gitu ya, pertukaran informasi ini kalau sebatas tidak merugikan siapapun, ya oke, kan gitu. Tapi kalau ada saja satu unsur untuk menjatuhkan orang, untuk menyakiti orang, nah itu saya kira tidak perlu ya. Karena pengawasan itu berkaitan dengan memantau dan mengawasi aktivitas yang terjadi di hadapan mata kita. Lalu yang keenam yaitu pertukaran informasi. Nah, sudah pasti ya kalau ini mereka informasi kan itu mengelola informasi itu kan perlu data-data juga kan yang banyak ya. Nah, salah satunya adalah kerjasama dengan pihak yang lain secara non formal. Lalu kewenangan stakeholder ini juga adalah menyangkut tentang kontrak. Artinya apa? Memiliki kewenangan tertentu ini bisa termasuk kewajiban atau hak atau tanggung jawab spesifik. Makanya di sini dalam kewenangan yang nomor
setuju, itu kontak juga kita harus hati-hati jangan sampai kecolongan ya, artinya kan gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya nomor 8 itu adalah kewenangan stakeholder adalah sebagai pemangku kepentingan. Apa maksudnya? Itu mengartikulasikan kepentingan mereka dan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang diambil. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, teman-teman, kita ke slide terakhir dalam pertemuan ini, yaitu tentang stakeholder itu mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sebuah konflik, gitu ya. Apa kewenangannya atau upaya penyelesaian konflik tersebut? Nah, ini. Nah, komunikasi terbuka katanya itu kan salah satu unsur ya yang bisa menyelesaikan konflik. Ya, penyelesaian konflik itu sudah dilakukan juga oleh stakeholder. Makanya stakeholder ini membuka untuk menyelesaikan persoalannya, misalnya dengan cara yang pertama komunikasi terbuka. Nah, ini komunikasi yang terbuka itu yakin gitu ya akan menyelesaikan sebuah persoalan kan gitu ya. Tapi pastilah kalau ada yang namanya kendala juga pasti ya. Tetapi dalam hal ini stakeholder gitu ya karena sebagai penyelesai konflik maka harus terbuka di situ kan gitu ya. Lalu yang berikutnya selain komunikasi yang terbuka juga pandai mendengar nih, dengan empati. Kalau empati itu kan memproyeksikan diri kita kepada orang lain. Kalau mendengar ya sudah tahu ya. Artinya penyelesaian dilakukan oleh stakeholder ini adalah pertama komunikasi terbuka. Yang kedua adalah mendengarkan dan bersifat empati. Lalu berikutnya kalau benar-benar permasalahan itu juga tetap tidak selesai-selesai gitu ya, maka lakukanlah nih mediasi gitu ya. Mediasi. Kalau ini juga tidak selesai, langkah keempat kita pakai, artinya kita negosiasi ke dua belah pihak. Nah, kalau sudah negosiasi, berarti di sini ada kompromi, mulai sadar nih korban gitu ya, kompromi. Nah, yang keenam, menyelesaikannya itu dengan cara resolusi melalui prosedur mengganti ya beberapa catatan yang berkaitan dengan prosedur internal. Lalu yang ketujuh itu adalah dengan penyelesaiannya dengan cara pertemuan fasilitasi gitu ya. Nah, ini silakan nih bisa digunakan oleh siapapun gitu ya berkaitan dengan konflik yang akan diselesaikan oleh stakeholder gitu ya. Nah, lalu yang ke berikutnya, ke-8-nya, nih tetapkan nih tujuan bersamanya apa. Kalau Anda itu misalnya ingin ke suatu tempat atau ke manalah misalnya suatu negara. Lalu yang ke-9-nya, nah ini yang paling penting evaluasi dan cara. Karena setiap item dalam sebuah organisasi pun juga kan kita tidak memahami secara detail kan, gitu ya. Nah, oleh karena itulah setiap kita melakukan tugas apapun itu selalu waspada kan gitu ya, selalu berusaha mengevaluasi dari keadaan-keadaan yang sebelumnya. Tapi paling penting situ adalah kita berhati-hati selalu dalam setiap langkah gerak kita sehingga ketika proses evaluasi dan pembelajaran kitalah yang akhirnya menjadi pemenang gitu ya. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang terbuka, nih teman-teman ya ini. Nah, ini nah, terbuka, kolaboratif dan terarah, stakeholder dapat bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang mempromosikan hubungan yang sehat dan baik teman-teman, itulah kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan menjadi trigger ya teman-teman untuk mencari lebih dalam lagi tentang stakeholder. Stakeholder itu adalah merupakan bagian dari internal
eh, publik ya, publik internal gitu ya. Oke, itulah yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.